Selamat datang di Laporan Dunia, pusat berita internasional terkini. Hari ini, kami akan mengupas konflik besar yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Iran dan Israel kembali bentrok, dan kini Presiden Donald Trump membawa Amerika Serikat masuk ke dalam konfrontasi terbuka. Apakah ini awal dari konstelasi perang global yang baru? Mari kita telusuri seluruh kronologinya, hanya di Laporan Dunia. Ketegangan antara Iran dan Israel kembali mencapai titik didih. Dalam waktu 48 jam terakhir, Iran meluncurkan puluhan rudal balistik ke sejumlah wilayah strategis di Israel, termasuk pangkalan militer di Negev dan situs teknologi militer dekat Tel Aviv. Israel merespons dengan serangan udara yang sangat agresif, menargetkan depot senjata dan fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Isfahan. Beberapa ledakan besar terdengar di Teheran dan kota Qom, memicu kekacauan di kalangan warga sipil. Namun yang paling menggemparkan adalah keterlibatan langsung Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengatakan, "Iran telah melewati batas. Israel adalah sekutu utama kami. Bila mereka diserang, Amerika akan membalas 10 kali lipat. Kami tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan penuh demi melindungi stabilitas dunia bebas." Pernyataan itu diikuti dengan perintah pengerahan 2 kapal induk dan 15.000 personel tambahan ke Teluk Persia, termasuk sistem pertahanan rudal THAAD dan Patriot. Pangkalan militer AS di Qatar dan Kuwait kini berstatus siaga penuh. Keterlibatan Trump ini langsung memicu respons tajam dari negara-negara besar lainnya. Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara mengeluarkan kecaman bersama. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Trump mencari perang dan menyebut langkah AS sebagai provokasi militer internasional. Presiden Tiongkok 11 Jinping menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan menyebut bahwa intervensi Trump bisa meledakkan kawasan. Sementara Korea Utara menyatakan kesiapan berdiri bersama Iran melawan dominasi imperialisme Amerika. Di dalam negeri AS sendiri, keputusan Trump juga memicu pro dan kontra. Pendukungnya menyebut Trump sedang mempertahankan kepemimpinan global AS. Namun oposisi, terutama dari Partai Demokrat, memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menyeret AS ke dalam perang berkepanjangan tanpa ujung. Iran tidak tinggal diam. Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato nasionalnya menyebut Trump sebagai ancaman bagi umat manusia, dan memperingatkan bahwa setiap bom yang jatuh di tanah Iran akan dibayar mahal dengan darah Amerika. Iran juga mengaktifkan jaringan proksinya di Suriah, Irak, Yaman, hingga Lebanon. Kelompok Hizbullah, Houthi, dan milisi Hashd al-Sha'bi mulai bergerak, menandai bahwa medan konflik bisa melebar menjadi perang regional penuh. Sementara itu, Israel melakukan mobilisasi besar-besaran. Ribuan tentara cadangan dipanggil, sistem Iron Dome dan David Esling diaktifkan di seluruh penjuru negeri, dan bunker sipil mulai dipenuhi warga. Bandara Ben Gurion ditutup sementara, dan kota Tel Aviv berubah menjadi kota siaga militer. Konflik ini juga berdampak besar secara ekonomi global. Harga minyak dunia melonjak hingga $117 per barel. Bursa saham dunia anjlok, dan nilai tukar dolar terhadap euro dan yuan mengalami fluktuasi ekstrim. Di Gaza dan Lebanon Selatan, ketegangan meningkat. Hamas menyatakan dukungan terhadap Iran dan meluncurkan roket ke wilayah Israel Selatan. Hizbullah pun menembakkan drone intai dan rudal jarak pendek ke Galilea. Donald Trump merespons semua ini dengan keras. Dalam pidatonya di hadapan militer AS, ia menyatakan, "Jika mereka pikir Amerika takut perang, mereka salah besar. Inilah saatnya dunia tahu siapa penguasa sejati. Saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, tidak akan membiarkan satu inci pun dari sekutu kami diserang tanpa pembalasan." Namun, dunia khawatir. Uni Eropa, Kanada, Jepang, dan bahkan PBB menyuarakan keprihatinan dan mendesak segera dilakukan gencatan senjata. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, "Kita kini berada di tepi jurang perang yang bisa menghancurkan generasi mendatang." Indonesia, Malaysia, dan Turki pun ikut mengecam tindakan Israel dan menyuarakan solidaritas kepada rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia menyerukan agar AS dan Israel menahan diri dan membuka ruang diplomasi damai. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda meredanya konflik. Trump kembali memposting pernyataan keras di media sosial yang menyulut opini global, sementara Iran bersumpah tidak akan mundur dari haknya mempertahankan tanah air. Itulah laporan lengkap mengenai konflik terbaru antara Iran dan Israel, yang kini menyeret Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump ke garis depan krisis. Dunia kini berada dalam situasi yang sangat genting. Apakah konflik ini akan berkembang menjadi perang dunia baru?
Kami akan terus memantau dan menyajikannya untuk Anda hanya di Laporan Dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal update terkini dari dunia internasional. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Tetap waspada dan tetap cerdas, hanya di Laporan Dunia.